Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Halo teman Boknime, pada kesempatan kali ini Boknime membahas cerita selanjutnya, di mana Shin memperlihatkan di mana Gunko yang telah berhasil menangkap Kalen dan sekarang sedang membawanya terbang di udara. Hal itu bisa terjadi karena dia telah mengalahkan Nami, Usopp, Brook, dan Jinbe di atas kapal awan. Kemampuan sang satria suci wanita itu benar-benar hebat sehingga mampu membuat 4 kru bajak laut topi jerami di sana menjadi kerepotan. Ketika Gunko membawa Kalen terbang semakin jauh, di tengah perjalanan secara tidak sengaja dia bertemu dengan Franky, Ripley, Bonnie, dan Lilith. Sebagaimana scene sebelumnya, di mana Franky telah mengalahkan monster awan di dekat bangunan tubuh robot kuno, sehingga mereka pun segera bergerak untuk kembali ke arah sekolah Walrus. Ketika Ripley melihat Kalen di udara, dia pun sangat terkejut. Dia bertanya-tanya tanda panah aneh apa yang mengikat dan membawa anaknya itu terbang. Dia juga bisa melihat Gunko sehingga dia langsung paham bahwa wanita misterius tersebut adalah pelakunya. Franky pun menembak ujung tanda panah yang menarik Kalen sehingga bocah raksasa itu terjatuh lalu ditangkap oleh Ripley. Melihat hal tersebut tentu langsung membuat Gunko marah karena berani-beraninya mereka mengganggu rencana yang sedang dia jalankan. Gunko pun segera memakai tekniknya lalu melesat untuk menendang Franky. Sang cyborg dalam bajak laut jerami itu terhempas tapi masih belum tumbang. Franky pun langsung memahami bahwa kecepatan dan kekuatan musuh yang dia hadapi saat ini benar-benar luar biasa. Dengan begitu, Franky sudah siap untuk segera bertarung serius melawan Gunko. Sementara itu, Lilith yang melihat seragam Gunko langsung menjadi panik sebab dia tahu itu adalah seragam milik Satria Suci. Lilith pun menjelaskan secara singkat kepada yang lain bahwa Satria Suci merupakan organisasi yang terdiri dari para Tenryubito terkuat. Kedudukan mereka dalam pemerintah dunia hanya satu tingkat di bawah Gorosei, sehingga baik dari segi kekuatan maupun kekuasaan, para kesatria suci sangat berpengaruh. Mendengar itu tentu membuat Franky, Bonnie, dan Ripley langsung menjadi terkejut. Lilith bertanya, apa tujuan pemerintah dunia datang ke Pulau Elbaf? Gunko tidak menjawab karena dia sedang merasa kesal. Gunko ingin menyerang Lilith tapi dengan cepat Franky segera menyerang Gunko lebih dulu dengan tembakan Radical Beam. Sebagian tubuh Gunko hancur sehingga Bonnie kaget dan bilang bahwa Franky terlalu berlebihan. Namun seperti cerita lalu, Gunko lagi-lagi memakai kemampuan regenerasi instan sehingga semua kehancuran, cedera, dan luka yang dia peroleh langsung pulih seketika. Melihat itu membuat Franky langsung teringat para Gorosei di Pulau Egghead yang memiliki kemampuan serupa. Franky berkata, ternyata wanita ini juga menguasai teknik merepotkan untuk memulihkan diri dengan cepat seperti para Gorosei. Tak lama berselang, Nami, Usopp, Brook, dan Jinbei juga tiba di sana. Nami pun meminta Ripley membawa Kalen menjauh ke tempat aman, biar mereka saja yang akan menghadapi musuh itu. Lilith dan Bonnie juga ikut pergi bersama dengan Ripley. Melihat Kalen dibawa pergi, Gunko tidak bisa tinggal diam. Dia menargetkan bocah raksasa itu dengan tanda panah miliknya, tapi Brook segera beraksi untuk menebas tanda panah tersebut menggunakan teknik tebasan beku. Kemudian Jinbei berkata, jangan harap sekarang Gunko bisa bertindak seenaknya seperti sebelumnya. Sebagaimana chapter lalu, kru topi jerami masih terlihat terkejut dengan kemampuan Gunko. Tapi sekarang mereka sudah cukup paham cara kerja tanda panah milik Gunko. Sementara itu, Usopp menjelaskan kepada Franky cara kerja dari kekuatan tanda panah milik Gunko. Namun, meski telah sedikit memahami kemampuan dari buah iblis Aro-Aronomi yang Gunko konsumsi, soal kekuatan regenerasi misterius miliknya, mereka sama sekali masih belum paham. Mereka tidak tahu bagaimana cara mengatasi regenerasi itu. Gunko pun emosi karena mereka berbicara dengan arogan di hadapannya. Gunko bilang, jangan mengira mereka sudah tahu semua kekuatannya karena apa yang dia perlihatkan tadi baru sebagian kecil dari kekuatannya saja. Gunko lalu bersiap untuk bertarung dengan lebih serius. Sementara mereka bertarung, cerita memperlihatkan Ripley, Kalen, Bonnie, dan Lilith yang telah pergi semakin jauh. Namun di cabang pohon di seberang, mereka melihat adanya murid-murid dari sekolah Walrus yang tidur sambil berjalan. Ripley terkejut lalu bertanya apa yang terjadi. Kalen pun menjelaskan bahwa anak-anak itu sedang bergerak secara otomatis karena mereka berada di bawah pengaruh dari kekuatan para penyusup. Ripley ini adalah seorang guru sehingga sama seperti guru-guru yang lain, dia tidak bisa membiarkan para murid dalam bahaya seperti itu. Sehingga Ripley dan yang lain pun hendak segera pergi ke sana. Beralih ke tempat lain, diperlihatkan Mary Joyce di ruangan otoritas. Gorosei sedang membahas tentang Elbaf dan perang besar yang akan segera terjadi. Nusjoro berkata peran para raksasa di Elbaf dalam perang yang akan datang itu akan memiliki dampak yang sangat besar, sehingga misi untuk menundukkan Elbaf yang sedang dilakukan oleh para kesatria suci saat ini tidak boleh sampai gagal. Seperti yang ada dalam chapter yang lalu, Gunko bilang bahwa keberpihakan para raksasa memang akan memiliki peran penting dalam perang akhir nanti. Jadi pemerintah dunia tidak mau prajurit raksasa berpihak kepada para musuh. Mereka ingin para raksasa itu berada di bawah
bawah naungan pemerintah dunia. Maka misi di Elbaf ini memang sangat penting. Jupiter pun bilang kepada Nusjoro bahwa dia yakin Somers dan para kesatria suci lain di Elbaf akan sanggup melaksanakan misi dengan maksimal. Jupiter terlihat sangat yakin dikarenakan Somers merupakan kesatria suci yang berasal dari keluarga yang sama dengannya, yakni keluarga Sensaper. Kemudian giliran Mars yang berbicara. Dia bilang dia tidak khawatir soal perlawanan para raksasa di sana terhadap kesatria suci. Dia yakin kesatria suci bisa mengatasi semua itu. Namun yang membuat dia khawatir adalah kehadiran Luffy serta bajak laut topi jerami di Pulau Elbaf. Dia yakin Luffy akan ikut campur dalam masalah yang sedang terjadi. Warkuri pun menanggapi dengan berkata bahwa untuk saat ini Luffy belum terlalu mengkhawatirkan sebab dia tidak tahu cara melawan kekuatan regenerasi para Gorosei dan juga kesatria suci. Warkuri bisa tahu soal ini dari pertarungan di Pulau Eget yang lalu, di mana Luffy sempat kerepotan saat bertarung melawan Gorosei yang terus-menerus beregenerasi. Luffy hanya bisa terus menyerang tapi tidak bisa mengatasi regenerasi milik mereka. Jadi menurut Warkui, Luffy juga akan sama repotnya jika harus menghadapi kekuatan regenerasi dari kesatria suci. Mars paham soal hal itu. Untuk sekarang Luffy memang belum tahu cara melawan teknik regenerasi mereka. Tapi yang membuat Mars khawatir adalah kreativitas Luffy saat bertarung dalam mode Gear 5. Dengan kreativitas tersebut, Luffy bisa mendapatkan berbagai macam cara untuk melawan musuh-musuhnya itu. Cepat atau lambat, Luffy akan segera menciptakan teknik dari imajinasinya itu untuk mengatasi kemampuan regenerasi para Gorosei dan kesatria suci. Kembali ke Elbaf, cerita memperlihatkan kelanjutan pertarungan dari Gunko melawan sebagian kru bajak laut topi jerami. Jinbei dan yang lain kali ini bisa memberi perlawanan yang jauh lebih baik dari sebelumnya, namun tetap mengalami kesulitan di mana masalah paling utama adalah teknik regenerasi milik Gunko. Tak peduli sebanyak apapun serangan yang mereka lancarkan, Gunko bisa selalu pulih secara instan begitu ada kesempatan. Gunko pun bergerak dengan sangat cepat untuk pergi dari sana karena target utamanya adalah Kalen. Para kru bajak laut topi jerami pun lagi-lagi pergi mengejar Gunko karena mereka khawatir dia bisa menyusul Ripley dan kembali menangkap Kalen. Beberapa saat kemudian Gunko tiba di tempat Kalen. Di sana tangan Ripley tampak terluka karena dia mencoba memegang para murid di sekolah Walrus. Hal itu secara otomatis memunculkan duri tidak kasat mata akibat pengaruh kekuatan Somers. Keadaan menjadi semakin mengkhawatirkan saat Gunko yang datang ingin langsung menangkap Kalen lagi. Bonnie mencoba menghalanginya, tapi serangan Gunko membuat gadis itu terhempas. Tak lama berselang, para kru bajak laut topi jerami lagi-lagi berhasil menyusul Gunko. Mereka tak bisa membiarkan kesatria suci itu berbuat seenaknya. Tapi di sisi lain, kemampuan-kemampuan yang Gunko miliki juga terlalu merepotkan untuk dihentikan, khususnya teknik regenerasi. Ada momen di mana Gunko menerjang ke arah Kalen untuk menangkap bocah itu. Tapi untung saja Skopper Gaban akhirnya muncul di sana. Dia pun segera menggagalkan aksi dari Gunko. Nami pun senang melihat kedatangan dari pria tua itu karena sejak pertemuan mereka di Kastil Aurus, Nami tahu bahwa pria tua tersebut sangat kuat dan bisa diandalkan. Ripley pun tersenyum lalu bertanya, "Gaban, dari mana saja?" Sehingga Gaban meminta maaf karena tadi waktunya tersita ketika menghadapi para monster bersama dengan bajak laut topi jerami. Gaban yang melihat Gunko pun bisa merasakan bahwa wanita itu memancarkan aura misterius khas para kesatria suci. Kemudian mereka berdua pun mulai beradu serangan, yang mana serangan Gaban masih lebih unggul sehingga Gunko terhempas. Serangan Gunko juga sedikit terluka ketika terkena kapak dari Gaban. Meski begitu, dia belum kalah dan segera kembali untuk bertarung lagi. Namun terdapat scene di mana memperlihatkan tangan Gunko. Luka di tangan Gunko akibat serangan Gaban tadi tidak bisa pulih kembali. Itu artinya Gaban tahu cara menghadapi teknik regenerasi dari para elit pemerintah dunia itu. Di sana Gunko yang lukanya tidak bisa pulih kembali terlihat sangat terkejut. Gaban pun tersenyum dan bilang kepada Gunko, "Apakah kau terkejut karena tidak bisa beregenerasi?" Gunko pun tampak panik dan bilang dalam hati, bagaimana mungkin kemampuan regenerasinya menjadi tidak berfungsi? Ini pertama kalinya kemampuan regenerasi miliknya tidak bisa digunakan. Gaban berkata, wajar saja Gunko merasa kaget karena memang hanya sedikit orang yang mengetahui cara mengatasi kemampuan regenerasi para elit pemerintah dunia. Kilas balik pun memperlihatkan insiden Gat Valley yang terjadi 38 tahun yang lalu. Di sana melibatkan banyak sekali karakter penting dari berbagai kubu, mulai dari bajak laut Rox, bajak laut Roger, angkatan laut, Gorosei, Satria Suci, dan masih banyak lagi. Rupanya di sanalah Gaban bisa mengetahui cara mengatasi regenerasi Gorosei dan Kesatria Suci. Jadi dulu Roger sempat bentrok melawan Garling saat masih muda. Ada momen di mana serangan Roger mengenai Garling dengan telak. Garling seketika mampu langsung beregenerasi. Roger pun mulai memikirkan cara untuk mengatasi kemampuan regenerasi itu, dan akhirnya Roger berhasil. Tidak dijelaskan detailnya seperti apa, yang pasti Roger berhasil melukai Garling dan Garling tidak bisa beregenerasi. Roger pun bilang kepada para
krunya bahwa para kesatria suci di sana memiliki kemampuan regenerasi instan, sehingga ada cara khusus untuk mengatasi kemampuan tersebut. Roger pun menjelaskan caranya kepada para kru. Rayleigh dan Gaban yang mendengar itu pun langsung paham cara kerjanya, sedangkan para kru yang lain masih perlu waktu untuk berpikir. Rayleigh dan Gaban adalah kru Roger yang paling menonjol, sehingga mereka lebih unggul daripada kru yang lain. Kilas balik pun berakhir dan memperlihatkan kembali pertarungan Gaban melawan Gunko saat ini. Gaban dulu juga pernah bertarung melawan seorang kesatria suci di Pulau God Valley, sehingga dia sudah tahu bagaimana cara kerja kemampuan regenerasi milik mereka. Gunko memasang tatapan serius dan bilang mulai sekarang dia harus berhati-hati jangan sampai terkena serangan, karena lukanya tidak akan bisa sembuh lagi. Setelah itu, cerita memperlihatkan keadaan di tempat Somers. Sebagaimana Mimin Boknim sampaikan di chapter lalu, Zoro sudah datang ke sana dan menolong Robin dan Chopper yang sedang berada dalam bahaya. Kini Zoro pun sedang bentrok melawan Somers di tempat itu. Zoro langsung menggunakan mode 3 pedang karena dia tahu bahwa lawan yang ada di hadapannya itu sangat kuat. Somers juga langsung serius karena dia bisa merasakan aura haki kuatnya ada pada diri Zoro. Karena melihat Saul yang sudah tumbang di sana dengan luka-luka yang parah, tanpa berlama-lama Zoro langsung melancarkan serangan yang sangat cepat untuk menebas Somers. Namun Somers bisa mengatasi serangan-serangan Zoro itu. Somers balik menyerang dengan tanaman berduri miliknya, namun Zoro bisa menebas tanaman-tanaman berduri itu dengan sangat mudah. Ada momen di mana Somers mengarahkan tanaman berdurinya kepada Robin dan Chopper, tapi untung saja Zoro sigap menangkis serangan itu. Zoro berkata kepada Robin dan Chopper untuk segera pergi menjauh. Zoro yang melihat Somers memiliki sifat licik memutuskan untuk menyerang secara bertubi-tubi agar Somers tidak bisa menyerang balik dan mengincar orang-orang di sana. Zoro pun menggunakan teknik Ashura sehingga pedangnya memiliki ilusi menjadi 9 pedang. Dia menyerang Somers secara beruntun dengan ke-9 pedangnya itu. Somers berkata itu teknik yang cukup menarik. Awalnya Somers bisa menangkis serangan-serangan Zoro itu, tapi semakin lama serangan Zoro menjadi semakin cepat sampai pada akhirnya serangan Zoro berhasil mengenai tubuh Somers dengan telak. Bahkan tebasan Zoro ini hampir mengenai bagian lengan Somers sampai memperlihatkan percikan haki Zoro yang mengenai lehernya, sehingga itu adalah luka yang sangat fatal. Namun lagi-lagi Somers langsung memakai kemampuan regenerasi. Zoro pun kaget. Rupanya orang itu memiliki kemampuan regenerasi seperti para Gorosei di Pulau Egghead yang lalu. Di sisi lain, Somers juga sebenarnya cukup panik karena serangan Zoro tadi adalah serangan yang fatal. Jika saja Imusama tidak memberikan kemampuan regenerasi kepada Somers, Somers pasti sudah terluka parah. Somers pun akan bertarung dengan lebih serius karena dikhawatirkan nanti Zoro akan mengetahui cara mengatasi kemampuan regenerasi miliknya itu. Dan jika itu terjadi, maka serangan-serangan Zoro akan sangat fatal di tubuh Somers. Terlihat Zoro memancarkan aura Ashura yang berlapis haki. Bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1147. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.